Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa dengan saya, YouTuber Ridwan Umang. Mari pada saudara-saudaraku yang telah menonton tayangan aku ini, saya mendoakan pada saudara-saudaraku semoga diberi kesehatan selalu dan dilancarkan usahanya, dijauh kendala musibahnya. Semoga dapat rezeki yang barokah, bisa ke haji, bisa ke Mekah, bisa ke Madinah. Amin rabbil alamin. Ini di pagi hari ini saya berada di tepi danau. Saya tadi habis dari SD, dari TK, sekarang saya lagi istirahat berada di tepi danau. Saya lagi menikmati sejuk dan indahnya pantai di tepi danau ini. Ini suasananya di Banding Agung, di Ponton. Nah, ini saudara-saudara. Semoga usahaku bisa berkembang, bisa manfaat, walaupun dikit hasilnya, tapi bermanfaat bagi buat anak dan istri. Apa sedikit hasilnya usaha saya dengan jual umang-umang ini, tapi halal dan barokah. Saya cari hidup nih, cari tenang dan barokahnya. Saya tidak butuh duit banyak, tidak butuh harta banyak, cuma cari hidup ini, cari ketenangan. Buat apa harta banyak, buat apa duit banyak, tapi hidup ini tidak cari ketenangan. Saya mencari kedamaian, cari ketenangan dan cari bahagia. Walaupun hidup saya pas-pasan sehari-hari, buat makan, buat minum, yang penting anak saya sekolah. Dan saya perjuangkan anak saya sekolah saat ini. Anak saya 2 sekarang menuju sekolah SMP sekarang ini, yang ini. Satu namanya Rizky Nasrullah, satu lagi namanya Intan Windasari Chan. Rizky Nasrullah Chan, Intan Windasari Chan. Rizky Nasrullah Chan itu sekarang kelas 2 SMP. Intan Windasari Chan sekarang berada di kelas 1 SMP BPR Ranok. Semoga anak-anakku jadi orang berguna, bangsa negara, beragama dan bermasyarakat, bermanfaat bagi negara, bagi agama dan bagi lingkungan. Semoga anak-anakku selalu menjalankan peraturan dari agama dan undang-undang berdasarkan Pancasila, harga NKRI, harga mati. Ya. Kita hidup ini hanya sementara di dunia, hanya sesaat ya. Banyak harta tidak dapat mati. Ya, apa yang kita banggakan, apa yang kita agung-agungkan, semua itu hanyalah permainan hidup. Kita jalanin hidup ini dengan apa adanya bagaikan air yang mengalir. Jangan kita mudah frustasi dikala hidup kita tiba ke lagi kesusahan. Semua orang tuh banyak problem, banyak masalah. Tiap orang tuh pasti ada problem dan pasti ada masalah. Kita lalui dengan sabar, dengan tulus, dengan ikhlas. Insya Allah
satu permasalahan tuh kalau kita bawa istighfar mengenal Allah, insya Allah hidup itu terasa rukun dan damai. Walaupun itu hasil sedikit, tapi hidup itu terasa rukun dan damai. Saya ini penjual mombang, hanya hidup saya pas-pasan, dapat pagi habis sore buat kebutuhan anak-anakku sekolah. Alhamdulillah anak saya 2 ini sudah lepas, dia 1 SMA udah lepas, udah nikah anak saya. Nah 1 lagi anak saya udah lepas, dia sekolah SMK udah lepas, sekarang dia lagi kerja di Jakarta. Nah, yang gedenya baru nikah kemarin nih di Jakarta juga, tinggal 2 ini. Walaupun susah payah cari duit buat anak aku sekolah, yang penting duit itu walaupun hasilnya sedikit kita menjadi keberkahan, ketenangan hati. Kita cari hidup ini keberkahan, ketenangan hati. Nah, duit itu hasil walaupun itu duitnya kecil, tapi hasilnya itu dengan sempurna, ya, tidak menyakiti, tidak merugikan. Nah, yang penting itu kita gunakan bermanfaat buat keluarga itu. Nah, itulah. Buat apa kita banyak duit? Belum tentu orang yang banyak duit tuh dia punya hatinya tenang. Belum tentu. Walaupun dia banyak harta, banyak duit, belum tentu hatinya tenang. Karena apa? Karena dia ambisinya terlalu tinggi dan serakah. Karena apa? Yang ini belum beres, ini kayak gini, ini belum beres, ini kayak gini. Kenapa? Ambisinya tinggi. Kita hidup ini jangan terlalu ambisi tinggi. Kita boleh mayal, tapi kira yang tercapai dengan usaha kita, yang dipaksakan. Ya. Jika tidak mampu jangan dipaksakan, akhir fatal. Ya, mari kita jalani hidup dengan rukun damai, semua keluarga dengan lingkungan. Walaupun orang tuh menghina dan mencaci, jangan dibalas. Saya ingat pepatah Samsudin Jadab, walaupun kita hina, dicaci, kita jangan dibalas. Kita membalas sama aja kita dengan orangnya. Kita dicaci dan hina, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan kita harus mendoakan mereka itu yang mencaci kita. Itu kata Samsudin Jadab. Ingat kata guru-guru Samsudin Jadab yang berbeda itu, saya ingat perkataan-katanya. Karena kita dicaci itu menaikkan derajat kita di muka Allah. Kalau kita membalasnya, derajat kita lebih hina. Jadi lebih baik kita dihina, lebih baik kita dicaci daripada kita mencaci. Kenapa? Hidup kita ini hanya sementara. Yang hebat, yang sakti, yang kaya itu milik Allah. Kita ini manusia biasa dan tidak ada daya dan upayanya. Ingat itu, saudara-saudaraku yang tercinta. Kita ingin selamat itu, kita jaga perkataan kita, baik dari tutur kata dan bahasa yang kita ucapkan sehari-hari. Kita tuh harus jaga. Jangan pernah membuli orang, jangan pernah mencaci orang, jangan pernah mengejek orang. Itu akan berbalik pada diri kita sendiri, enggak pada diri kita sendiri, nanti pada anak-anak dan cucu kita. Hukum karma itu pasti berlaku. Ya, saudara-saudaraku, lidah ini bagaikan pedang bermata 2. Kalau kita bisa membawakan lidah ini dengan cara baik, insya Allah itu kita akan selamat. Kalau kita kurang bisa bawakan lidah ini, perkataan kita kepada orang lain,
atau mencaci atau mencela itu bisa merugi kita sendiri, karena ada pepatah, mulutmu harimaumu akan menerkam kamu sendiri. Maka kita jaga perbicaraan kita, cara sama orang lain, perkataan kita, tingkah laku kita, akhlak kita, dan itu kita jaga. Lebih enak kita ngalah sedikit daripada kita nurutkan hawa nafsu, karena kita hawa nafsu nanti yang akan ruginya kita sendiri. Tuh, dengarkan saudara-saudaraku yang tercinta, yang manapun berada, tolong dengarkan. Jadi kita hidup ini, kunci hidup kita senang dan susah itu tergantung daripada kita sendiri. Kalau kita bisa membuatkan diri dengan perkataan kita, dengan cara baik, lemah lembut, sopan santun, insya Allah hidup itu akan berjalan bagaikan air yang mengalir. Setiap manusia itu dia punya problem. Tidak ada manusia tidak ada punya problem. Coba kita harus bisa atasi dengan cara baik. Jangan nurutin hawa nafsu, ingin merugikan kita sendiri. Harus banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus banyak, insya Allah amarah dan emosi tadi bisa redam, insya Allah bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Maka kita sebelum melangkah pergi dari rumah, kita itu harus berniat pada Allah SWT, minta dimudahkan rezeki, dilancarkan usahanya, dijauhkan segala musibahnya. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim pertama, kedua kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa kita berniat dulu, kita berpuasa. Kalau kita naik mobil, naik motor, saudaraku yang sering naik motor, naik mobil, saudara-saudaraku ingat, ini pesan saya. Pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kunci ilmu. Kedua membaca syahadat. Baca syahadat itu kita pertama kita berniat, ya Allah, saya ingin melangkah cari rezeki, atau saya ingin melangkah ke sana. Ya Allah yang Maha Kuasa, hamba mohon restumu, ridamu, maunahmu, ya Allah, berilah hamba selamatan pulang pergi. Ya Allah, berilah hamba rezeki yang halal dan barokah di jalanmu, ya Allah, berkat kalimah la ilaha illallah, berkat kalimah la ilaha illallah. Anda tarik nafas, Anda tarik nafas, Anda baca syahadat itu 7 kali. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Anda baca 7 kali, baru tarik nafas. Pas 7 kali, Anda rentak bumi 3 kali. Anda tibat, Anda rentak kaki ke bumi kayak gini. Nah, sudah membaca syahadat 7 kali, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, itu membaca 7 kali syahadat itu tahan nafas. Setelah 7 kali tahan nafas, Anda tipkan nafas itu, Anda rentak bumi itu 3 kali. Sudah itu Anda baca salawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Anda baca 3 kali, Anda baca terus berjalan. Insya Allah segala yang malam melintang di perjalanan saudara-saudaraku ini, insya Allah itu jauh dari dan mudah dapat rezeki. Orang atau marah nggak jadi marah, rezeki mudah masuknya karena Allah, karena kita tidak berdoa dan kita kuncinya yakin dan percaya pada yang Allah yang Maha Kuasa. Dimanapun kita berada, Allah berada, Maha Gaib. Penting gitulah dari saran nasihat saya.
tutur kata kita jaga. Maaf Bapak yang lebih tahu sama saya, yang lebih ngerti sama saya, aku mohon maaf. Itu saya dapat juga dari Pak Samsudin Jadab, saran nasihatnya itu dari kiai juga. Jadi andai ada tutur kata yang kurang pas, andai ada dari tiga laki kurang berkenan dipandang atau postingan, saya mohon maaf. Ada salah tutur kata, salah kelirunya, mohon dimaafkan. Inilah saya sebenarnya penjual umang, hanya penjual umang ya, didapat sehari-hari. Alhamdulillah ada sisa saya tabungkan buat anak-anak sekolah, buat kebutuhan anak sekolah, dan buat kebutuhan anak sekolah. Yang penting hasilnya barokah dan halal, tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Orang menghina aku mandang silakan, orang meja aku silakan. Hidup saya inilah apa adanya. Nah, inilah. Nah, ini motor saya nih. Motor saya jual mumbang ini. Nah, ini motor sayanya. Motor saya jual mumbang. Nah, ini tuh anak-anak SD lagi latihan olahraga. Ya. Nah, itu kalau kapal dari seberang datang itu tempatnya kapal bot, kapal air buat masyarakat di seberang jalan sana, seberang danau nih. Tuh para nelayan tuh yang ngelincir ikan itu. Tuh cari ikan mukat. Tuh. Ini air bening. Bening airnya bening. Ini sudah didam ini. Ikan itu. Ikan. Ini suasana sekitar jam 9 ini. Berhubung anak sekolah lagi istirahat, lagi masuk sekolah. Jadi nunggu anak SD ini keluar main. Nanti anak SD keluar main, saya datang lagi. Saya berjualan lagi di dekat sekolah SD. Mana mungkin rezeki masih ada. Jadi saya coba jualan lagi.
Nah, inilah nah, nih banyak ikan danau nih. Tapi sore orang mancing. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalam dari saya. Ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang pas, ada segi pembicaraan kurang enak didengar, saya mohon maaf pada saudara-saudaraku. Saya mohon ampun pada Allah SWT. Semoga dosa-dosaku ya Allah dihapuskan ya Allah.